Kenapa bocil-bocil ini mempersendakan ataupun memperlekehkan bahasa yang sudah ada sebelum nenek moyang lo lahir? Maling ini malah kata-kata yang ada di Indonesia, cuy. Woi, maling, maling. In Malaysian, they say pusing kanan, pusing kiri. Not sure where you get the misconception, tapi dekat Malaysia kita pun cakap belok kanan belok kiri, unless if you're in the car and you nak pusingkan the wheels, you want to turn your wheels, you say pusing kanan pusing kiri, apa-apa ada saja kamu. Dan ada beberapa kalimat yang bikin gua ngakak abis. This is the words. Tuntutan bagasi, dituntut gatuk. Baru ni ada tiktokers Indonesia yang kononnya merendahkan bahasa kita. Ingat dia saudara, bahasa tidak layak untuk kita ketawa. Betul, Kerana betul. bahasa merupakan lantai penyatuan kita. Bahasa Melayu pada masa itu sudah terkenal dan sudah dijadikan sebagai subjek pengajian. Abad ke-7 bahasa Melayu sudah ada. Seawal abad 16 menjadi bahasa lingua franca. Malaysia pun belum merdeka. Mana mungkin kalau nak tukar kepada bahasa Malaysia. Semua bahasa di dunia ni usianya lebih 100 tahun kecuali bahasa Indonesia. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Seorang TikToker asal Indonesia menjadi sorotan setelah memperlekehkan bahasa Melayu dalam kontennya. Dalam videonya, ia membandingkan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan bahasa Inggris dengan cara yang terkesan merendahkan. Salah satu contohnya adalah ketika ia mempertanyakan penggunaan istilah seperti pusing kanan di Malaysia, yang menurutnya berbeda dari belok kanan dalam bahasa Indonesia dan turn right dalam bahasa Inggris. Selain itu, ia juga menirukan cara orang Malaysia berbicara dengan aksen yang dibuat-buat, seolah-olah menertawakan logat dan penggunaan bahasa mereka. Namun, aksi ini langsung mendapat balasan dari pemuda Malaysia yang membela bahasa mereka. Mereka menjelaskan bahwa bahasa bukan sekadar rangkaian kata, tetapi merupakan identitas budaya yang harus dihormati. Beberapa warga Malaysia pun menegur balik TikToker tersebut, menegaskan bahwa jika seseorang tidak memahami suatu bahasa, lebih baik belajar dengan terbuka daripada memperoloknya. In Indonesian, we say Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Ini ada-ada aja gitu loh anak-anak muda zaman sekarang ini guys ya. Ini memperlekehkan gitu. Padahal bahasa ini adalah penyatuan kita guys. Dan bahasa ini juga sudah ada sebelum Indonesia merdeka, sebelum Malaysia merdeka cuy. Dan ini koyak Profesor Malaysia sekolahkan pemuda Indonesia jangan perlekehkan bahasa Melayu ini akibatnya. Nah kan mendapat gitu loh. Jadi jangan gitu cuy ya. Jadi kita semua ini harus bisa menghargai. Sebab setiap daerah itu mempunyai tradisi, mempunyai bahasa masing-masing gitu loh. Jangan memperlekehkan seperti ini. Waduh, kacau. Ini TikToker loh guys ya. Pasti banyak followersnya. Jadi seperti apa videonya, link ada di description ya. Yaitu daripada Mosa Update. Langsung aja kita play guys. belok kanan, belok kiri. In English, we say turn right, turn left. In Malaysian, they say pusing kanan, pusing kiri. Not sure where you get the misconception, tapi dekat Malaysia kita pun cakap belok kanan belok kiri, unless if you're in the car and you nak pusingkan the wheels, you want to turn your wheels, you say pusing kanan pusing kiri. Betul. Apa-apa ada saja kamu. Ya Allah, bantuin Nabila. Oke, dapat kepala balasan. dong ya. OMG. Yang kedua guys, in Indonesian we say satpam. In English we say security. In Malaysia menunggu maling. Ini ngade-ngade mbaknya ini. OMG, ini kok Say what? Ini ngade-ngade. Maling. Come on, maling is not in level vocab. Kita tak panggil penunggu maling, kita panggil jaga, from the word penjaga. By the way, what is satpam? What does satpam stands for? in Indonesian we say dokter ahli jiwa. In English we say psychiatrist. In Malaysian dokter gila. Ini nggak ada juga Dokter ini. yang gila guys. Mengada-ngada. Oh ya ini. guys. Malaysia, we call them dokter sakit jiwa. Betul. We don't call them dokter gila. No. In Indonesian we say pocong. In English we say ghost.
In Malaysian, hantu bungkus. Maaf ya aku ngantuk. Ini bahasa dari mana cuy? Hantunya dibungkus. Oke. So you call them pocong. In English, it's called ghost. In Malaysia, we call them pocong too. Or in some places, hantu bungkus. Simple reason, dia kan berbungkus. Indonesian we say toilet. In English we say toilet. In Malaysian, bilik berendam. Oh berarti kalau lagi di toilet itu merenungkan sesuatu ya? Oke, the last In Indonesia, it's called a toilet. In English, it's called a toilet. And surprise, in Malaysia, we call it a toilet. Aku udah arrive di airport. Oke guys, oke, ini mengade-ngade dan itu banyak yang salah gitu loh. Bahkan yang diucapkan penunggu maling. Nah, kata-kata maling aja itu di Malaysia itu nggak ada loh. Kata-kata maling, dan maling ini malah kata-kata yang ada di Indonesia cuy. Woi maling kayak gitu. Kalau Malaysia pencuri gitu kan ya. Kalau Indonesia maling ini penjaga maling. Nah itu salah banget gitu loh guys ya. Dan untuk hantu bungkus nih ya, kita tahu lah negara kita Indonesia dan Malaysia ini hampir sama gitulah, dan penduduk Muslim juga banyak gitu. Jadi pocong sama. Di sana pun pocong juga sebenarnya guys. Ya, ada pocong, ini takut juga. Ada hantu pocong, itu sama lah. Hampir sama seriusan ya. Dan untuk tandas tadi pun bilik merenung. Nah itu kan, aduh, mengade-ngade. Dia dapat kamus bahasa Malaysianya ini dari mana cuy? Dia bisa mengutarakan, dan waduh, ini kalau dikonsumsi orang yang memang benar-benar nggak tahu, dia akan ternyata bahasa Malaysia seperti itu ya. Jadi thank you lah yang sudah menjelaskan ya, sudah membalas gitu dengan video. Jadi ada sisi positifnya ya, ada untuk penerjemahnya gitu loh. At least itu ada penjelasannya lah. Bukan semata-mata apa yang dikatakan Mbak influencer daripada Indonesia itu benar. Kata-katanya semuanya salah cuy. Oke, kita lanjut lagi. Indonesia, Kuala Lumpur, dan ada beberapa kalimat yang bikin gua ngakak abis. This is the words. Tuntutan bagasi. Dituntut gato. Balai ketibaan. Anjay, ketibanan. Jujur ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia, jadi mungkin agak ngakak ya. Dan karena gua anaknya receh itu, jadi gua ketawa-ketawa sendiri pas baca. Saudara, baru ni ada TikTokers Tawa Indonesia sendiri. yang kononnya merendahkan bahasa kita. Dan saya setuju dengan tindakan dia. Tindakan yang peka terhadap bahasa. Tapi saya belum mampu rentak sedegam, langkah sepijak, ulai sebelanga dengan dia. Wih, Quran, sini dia kata-kata menyatakan bagus ngakak, ketawa ketika melihat perbezaan bahasa kita. Ini tidak perbezaan. Seharusnya bawa sikap proaktif, iaitu pandang dari sudut deskriptif. Dengan cara perkataan yang ada, cari hubungan dan sebab. Jika boleh, cari berdasarkan latar tertentu supaya hasilnya lebih akurat. Dan keputusan yang kita akan terima nanti pasti tidak membuatkan kita tertawa. Ingat dia saudara, bahasa tidak layak untuk kita ketawa. Kerana setuju. bahasa merupakan lantai penyatuan kita. Siap. Buktinya melalui Sumpah Pemuda dalam Betul. kutipan ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gila. Bahasa Melayu pada masa Jap guys, keren ini. Keren dia walaupun orang Malaysia gitu loh, tapi dia mencari tahu ya. Bahkan Sumpah Pemuda yang ayat ketiga itu dia tahu gitu loh guys ya. Tapi kenapa ini malah dibuat ngakak dan seolah-olah itu merendahkan gitu ya. Tuntutan bagasi, dituntut nggak tuh? Nah, ngakak kita gitu guys. Waduh, semoga aja tidak ada lagi lah ya kata-kata seperti ini. Boleh dikatakan sedikit memperlekehkan, sebab bahasa ini guys ya, bahasa ini penyatuan kita loh ya. Dan ini digunakan sejak zaman nenek moyang kita, bahkan umurnya udah beratus-ratus tahun gitu loh sudah ada bahasa ini. Kenapa Anda yang masih bocil ya, masih Gen Z mempersendakan gitu loh. Ini aduh kacau sih menurut aku ya. Jadi thank you lah untuk brother ini sudah speak up ya, sudah membalas, dan itu by fakta juga. Salut, aku respect guys ya. Dan untuk yang ngakak-ngakak tadi itu gak baik sih ditiru seperti itu guys ya. Jadi kita hargailah ya, sesama orang ini pasti mempunyai bahasa dan tradisi mereka gitu. Kita hargai aja guys. masa itu sudah terkenal dan sudah dijadikan sebagai subjek pengajian. Pada abad ke-7, khususnya Nah, tahun ini 671, pendeta Cina dinasti Tang, Yi Xing namanya, singgah di Sriwijaya
dan di Kedah dalam perjalanan ke Universiti Nalanda di India untuk belajar Buddhism. Di Sriwijaya ia juga belajar bahasa Sanskrit dan disebut di situ bahasa Melayu. Jadi bukan Sanskrit saja yang dibacanya, yang dipelajarinya, tetapi juga bahasa Melayu. Saya nak buatkan di sini bahawa bahasa Melayu pada masa itu sudah terkenal dan sudah dijadikan sebagai subjek pengajian. Catatan Ising menunjukkan bahawa pada zaman itu Sriwijaya telah pun menjadi hub bagi pengajian agama dan bahasa. Ising berkunjung lagi ke Sriwijaya dan tinggal di sana dari tahun 689 hingga 694. Ia mendalami pelbagai aspek Buddhism di bawah bimbingan pendeta tempatan yang bernama Sakya Kirti. Dengan sarana kebahasaan dan suasana keilmuan yang wujud di ibu kota Sriwijaya, Ising menggunakan banyak masanya menterjemah kitab-kitab Buddha ke bahasa Cina. Semua sekali di Sriwijaya dan di Cina beliau berjaya menterjemahkan sekurang-kurangnya 60 buah kitab, dan sarana yang digunakan bukan sahaja terus Cina ke Sanskrit tetapi juga termasuk sarana bahasa Melayu. Dan kerana kehebatan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan pengajian agama Buddha dan bahasa, maka Ising dalam catatan itu juga menyebut bahawa sejak itu dia menyeru semua penuntut Buddha dari China yang nak pergi belajar ke Nalanda University mestilah berhenti di Sriwijaya dan belajar di Sriwijaya dahulu. Ini kehebatan kita sebagai hub pengajian pada masa itu. Lihat guys ya. Ini tuh sejarah gitu loh. Ini sejarah bahkan itu di abad berapa tadi guys ya. Dan itu ternyata Sriwijaya ini sangat luar biasa dan itu menggunakan bahasa-bahasa Melayu gitu loh guys. Dan ini diterjemahkan. Jadi sebelum sampai di India untuk belajar, singgah dulu di Indonesia, bukan di Indonesia, di Sriwijaya. Sebab sebelum itu kan belum ada Indonesia dan Malaysia gitu loh guys ya. Jadi kenapa bocil-bocil ini mempersendakan ataupun memperlekehkan bahasa yang sudah ada sebelum nenek moyang lo lahir lah, boleh dikatakan seperti itu guys ya, untuk bocilnya lah ya nanti yang tadi guys ya. Sebab dia seolah-olah mempersendakan cuk ya. Itu kalau kita yang mempunyai bahasa itu of course lah kita agak terasa juga gitu ya. Tapi kalau calm down guys ya, kita relax aja. Yang jelas ini ada balasan-balasan daripada Brade ini. Brade ini bijak loh, seriusan Brade ini bijak. Apa salah Malaysia? Malaysia masih bisa berbahasa Melayu, sedang sebab itu bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Bahasa Brunei enggak. Dalam perlembagaan Brunei, bahasa rasmi bahasa Melayu. Bahasa Singapura, Perlembagaan Republik Singapura, bahasa kebangsaan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris, United Kingdom, bahasa United Kingdom. Tidak. Tiada. Yang ada bahasa Inggeris, dialek Amerika, dialek British. Bahasa milik bangsa, bukan milik negara. Bahasa Melayu milik bangsa Melayu, bahasa Inggeris milik bangsa Inggris. Tapi bahasa Indonesia ada berkembang kata baru. Ya, saya setuju. Tapi kita harus tahu fonologi, tata bahasa, hafal kosakata. Proses ni mustahil untuk siap dalam masa kurang satu abad. Abad ke-7 bahasa Melayu sudah ada. Seawal abad 16 menjadi bahasa lingua franca. Malaysia pun belum merdeka. Mana mungkin kalau nak tukar kepada bahasa Malaysia. Semua bahasa di dunia ni usianya lebih 100 tahun kecuali bahasa Indonesia. 280 juta kan? Kemudian ada 1340 suku bangsa. Nama bahasa Indonesia menjadi simbol perpaduan. Rakyat Malaysia sendiri bangga dengan usaha Indonesia. Tapi Usman Awang, Raja Ali Haji, wali bahasa saya, Noam Chomsky, linguistik dunia, mereka ni menekankan satu bahasa itu akan dipanggil apabila sudah lama diguna dari satu generasi ke generasi. Jadi ayuh tutup sengketa. Betul. Sip. Bahasa kita Brade ini sip banget guys ya. Dia by data dan by information juga. Jadi dia research dulu dan dia kasih bukti gitu loh. Kasih bukti, kasih paham ya kepada yang mempersendakan bahasa ini. Sebab bahasa ini adalah milik bangsa, bukan milik negara, cuy. Nah, itu poinnya guys ya. Oke? Itu namanya bahasa Melayu ya. Oh, ini profesor cuy. Ada orang kata bahasa Malaysia lah. Kan kaleng-kaleng ini ya. Ada kata bahasa Malaysia apa? Kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia kan bahasa Melayu? BM ya, bahasa Melayu. Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan
Republik Indonesia, Okey. dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, Di Palembang. di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Kepulauan Termasuklah Riau. beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan di dalam Indonesia. Dia bercakap macam kita. Sama. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Betul, betul. Bahasa standard bahasa kita, bahasa standard. Bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Betul. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah Bahasa bahasanya suku itu gitu. bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Nah, ini Tahu tak kenapa bahasa Faktanya. Melayu merupakan bahasa yang paling bagus dekat dunia ni? Uish. Because apa yang kita lihat, apa ejaan tu, itu yang kita akan sebut. Bukan macam bahasa Inggeris, tiba-tiba ada silent letters. bener. Macam this word, sarcasm. R tu silent. So, R tu macam orang dekat group assignment tu, seorang tu yang memang tak buat kerja tapi kita add that person inside. Betul. That is the point Betul, of that betul, R betul. in this whole word called sarcasm. Kalau we are not, kenapa bahasa tak boleh direct straightforward macam bahasa Melayu? Aku tak faham tu. Kenapa why you complicate yourself? Kalau ada specialist bahasa, please explain to me why. Bahasa Melayu gimana? Betul. Ya, coba cakap macam Upin-Ipin. Cakep macam Cakep pelotak kau. Cakap macam, mana pun cakap macam sakit nak Melayu cakap macam pelotak kau. Bahasa Melayu gimana? Ya, coba cakap macam. Ni orang kayaknya butuh banget belajar bahasa Melayu. Mbak, sini gua ajarin. Sampai bisa gua ajarin. Cakap macam. Dia pasal apa dia bercakap macam tu? Ya Allah, dak sekarang ni pasal apa aku bercakap utara ni? Pasal apa aku bercakap utara ni? Ini orang mana? Yang betul-betul dia cakap macam, ya cik, kenapa ya? Awak panggil saya ke? Ya awak ajak saya berkapal, ya Allah, teruja saya, ya Allah, teruja. Pinter ini. For your information, I'm still orang Indonesia, okay? Orang Indonesia Indonesia. Raya merdeka. Mungkin orang Melayu, Hebat guys. gua, masih ingat. Lain kali bila kau tak boleh nak bercakap bahasa BM, kau tak payah nak cakap, kau tak payah acah-acah nak cakap bahasa Upin Ipin, Ayu, drama TV3. Kalau kau tak tahu pun, kau tanya kat orang atau kau search kat YouTube macam mana cara cakap BM. Tak gitu. So next time jangan nampak sangat Tindakan seperti ini seharusnya menjadi pembelajaran bahwa bahasa adalah cerminan jati diri sebuah bangsa dan bukan sesuatu yang layak untuk dijadikan bahan candaan. Setiap bahasa memiliki sejarah dan keunikannya sendiri yang patut dihargai, bukan dibandingkan secara negatif. Sebagai masyarakat yang beradab, penting bagi kita untuk saling menghormati perbedaan dan memperlakukan bahasa sebagai alat pemersatu, bukan pemecah belah. Oke, betul guys ya. Sebab bahasa ini adalah bahasa yang digunakan kita untuk penyatuan gitu loh. Sebab itu Indonesia ini kalau digunakan bahasa Melayu, kemungkinan besar nih ya suku-suku yang lain juga nggak mau menggunakannya ya. Contoh nih Jawa, Aceh, Bugis, kan kepulauan gitu. Sebab itu kenapa menjadi bahasa Indonesia. Dan menurut aku bahasa Indonesia ini kan lebih jelas gitu loh ya. Mungkin ya diubah ya kosakatanya gitu ya. Kalau bahasa Malaysia ini Melayu ini untuk orang-orang Kepri, Kepulauan Riau ini sampai sekarang pun bahasanya sebiji sama seperti BM ya, bahasa Malaysia gitu. Dan sebab apa? Dia orang Melayu gitu loh. Jadi ini masih digunakan, dan di Kalimantan juga sana juga ada suku Melayu dan juga menggunakan bahasa Melayu. Jadi jangan sampai ya kita itu hina sebuah bahasa guys ya. Sebab bahasa ini adalah yang mempunyai itu suku gitu loh guys ya. Bahasa Melayu ini yang mempunyai adalah Melayu itu sendiri gitu. Jadi suatu bahasa yang dimiliki oleh bangsa ya, bukan dimiliki negara guys ya. Jadi benar apa yang katakan Brother tadi. Sebab itu guys ya, kita ini disatukan oleh bahasa. Jadi jangan sampai sedikit pun untuk
melekehkan ataupun merendahkan bahasa orang. Ya sebab setiap orang ini dulu adanya bahasa ini gila nggak? Bahasa ini menyatukan loh. Contoh nih, kalau sekarang ini nggak ada bahasa, gimana kita mau berkomunikasi cuy? Bayangin nenek moyang kita dulu untuk menyatukan, membuat sebuah bahasa ini dari abjad ke abjad loh. Ini Gen Z kok malah seperti ini gitu loh guys ya. Malah memperlekehkan, gak berterima kasih kepada nenek moyang kita sudah menciptakan bait demi bait bahasa tersebut. Jadi untuk netizen Gen Z ini harapannya sudah ya. Sebab kita bisa menghargai gitu loh. At least itu kita harus bisa menghargai setiap negara, setiap bangsa itu mempunyai bahasa masing-masing. Nanti kita bahasa Bugis pula dilekehkan, itu kan bahaya banget gitu loh. Jadi sudah-sudahlah ya guys ya, jangan ya, kita jalin silaturahmi aja lah agar kita ini semakin damai, sejahtera, aman, kan enak, kemana-mana enak, banyak temennya, banyak saudaranya gitu loh guys. Jadi menurut kalian seperti apa cuy? Tinggalkan komentar terbaik Anda, yang penting komen yang positif aja guys ya. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.